tengah minggu kita sama-sama memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, amin. Apapun yang terjadi hari ini, yang mungkin membuat kita galau, membuat kita marah, emosi, tinggalkan dulu. Sebab kita mau masuk dalam pelatarannya Tuhan, amin. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan kita lebih dahsyat lagi, amin. Mari Bapak dan Ibu, saya undang semua kita masuk dalam doa. Pejamkan mata, sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan, buat cinta kasih-Mu luar biasa, boleh kami menikmati sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Sungguh tambah baik Tuhan. Kiranya Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami diberikan kekuatan baru, semangat yang baru Tuhan. Segala keletihan, kelesuhan, kebosanan kami digantikan dengan semangat yang baru Tuhan. Ada api kemuliaan-Mu Tuhan mengalir bagi kami Tuhan. Setiap kami memuji Tuhan, kami diberkati. Setiap kami memuji Tuhan, kami diberikan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih sungguh luar biasa, Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada malam hari dengan satu nama. Haleluya, amin. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Kita nyanyikan glory, glory, haleluya bagi Tuhan Yesus. Yes, amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Lebih lagi katakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, puji. Kita percaya Yesus telah mati bagi kita. Dia juga bangkit untuk kita. Dia penyelamat kita. Haleluya. Yes, yes. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kita mau lebih katakan, Dia mati, Dia bangkit, bahkan Dia menjadi penyelamat kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik
baik dalam segala perkara, amin. Amin. Jadi gak pernah salah kalau kita bilang pada malam hari, Tuhan aku mau selalu menjadi milik-Mu Tuhan. Amin. Ku berserah Haleluya. padamu malam hari, seluruh hidup kami Tuhan. Kami taruh di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, mari sama-sama kita angkat pujian yang lebih lagi. Siapkan hati kita untuk kita boleh bermasmur dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yes. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Amin. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Katakan selamanya, selamanya. Kami katakan aku milik-Mu. Mari kita lebih lagi besar buat Tuhan kita. Amin. Aku milik-Mu Tuhan, ku berserah kepadamu. Amin, amin. Seluruh hidupku, biar Kau genggam indah di dalam tapak tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ini hatiku, yang kami taruh hanya untuk-Mu Tuhan. Hanya untuk-Mu. Dan kami bawa jiwa kami Tuhan. Jiwa kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan, Tuhan Kau Allahku, oh Bapa, Engkau Raja yang bertata. Kami tak henti sampai di sini Tuhan. Di setiap nafas kami bawa hidupku ke atas mezbah-Mu Tuhan. Setiap langkahku ku kan mengikuti-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Selamanya, selamanya.
kasih-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kasih-Mu selalu melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Kasih-Mu selalu memberikan kami kehangatan Tuhan. Kasih-Mu selalu memberikan kami semangat untuk terus menjalani hidup ini ya Bapa. Terima kasih. Kasih-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan kami Tuhan, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Tuhan. Kau beri yang kami pinta Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa kami Tuhan, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa. Kau selalu ada Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu dan semakin yakin Kau Bapa yang baik dan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, pikiran kami terima. Tuhan, firman Tuhan lu sungguh luar biasa pada malam hari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat GB Gregoria di mana kita berada. Selamat hari Jumat, selamat datang di bulan Maret, bulan yang luar biasa. Kita kembali berganti bulan, dan saya percaya di bulan ini ada berkat Tuhan yang spesial hadir dalam setiap kehidupan setiap kita. Sebelum kita mulai untuk berita firman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan setiap kami Bapa. Satu bulan demi satu bulan Kau pelihara kami Tuhan, dan hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu dengan tubuh yang sehat. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu terhadap setiap individu, jemaat Gregorio, keluarga, orang-orang yang dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan terus Kau jaga kehidupan setiap kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau duduk diam
untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Kau berkati Tuhan, biarlah firman yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Firman Tuhan saya ambil dari Amsal pasal yang ke-30. Saya akan bacakan beberapa ayat dari Amsal pasal 30 ini, dan judul khotbah saya pada malam hari ini adalah cukup. Cukup. Amsal pasal 30 ayat yang pertama sampai ketiga saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini. Amsal 30 ayat yang pertama sampai ketiga. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapa itu Agur bin Yake? Agur bin Yake adalah Salomo. Agur bin Yake adalah Salomo, anak Daud. Kenapa Agur bin Yake? Kenapa Salomo bilang kalau dia adalah lebih bodoh daripada orang lain? Dia tidak memiliki pengertian, juga tidak kupelajari hikmat. Dia katakan seperti itu, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Karena kehidupan Salomo semakin hari semakin diberkati Tuhan, tetapi kehidupannya mulai menjauh daripada Tuhan. Dia punya istri begitu banyak, dia punya gundik begitu banyak. Akhirnya istri-istrinya dan gundik-gundiknya bawa berhala-berhala mereka datang ke istana Salomo. Yang tadinya Salomo berkenan kepada Tuhan, lama-lama kehidupannya jauh daripada Tuhan. Meskipun Salomo semakin kaya, semakin luar biasa. Dikatakan dalam kitab pengkhotbah banyak sekali dia katakan seperti usaha menjaring angin. Seperti mengumpulkan air dalam kain katanya. Yaitu yang dia kerjakan, yang dia lakukan, yang dia miliki semuanya sia-sia. Padahal di 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-29 dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Dikatakan lagi, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat dari segala bani timur, dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi, dan daripada Herman, Kalkol, dan Darda anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal. Dia menggubah 3.000 amsal. Dan nyanyiannya ada 1.005. Begitu pintar menciptakan lagu, menggubah amsal. Mana ada orang bodoh yang bisa melakukan hal ini? Ini adalah orang yang berhikmat. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang ada di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Karena dia berhikmat, orang-orang saya berikan kepada dia harta yang berlimpah-limpah. Tetapi Salomo tidak mengenal kata cukup. Dia tidak mengenal kata puas. Dia tidak tahu apa kata cukup. Kalau dia tahu kata cukup, istrinya gak mungkin sampai 300. Kalau dia kenal kata cukup, dia gak mungkin punya gundik sampai banyak begitu. Total bisa sampai 1.000 orang. Kalau dia kenal kata cukup, dia akan menikmati apa yang Tuhan berikan kepada hidupnya. Salomo tidak mengenal kata cukup. Kita coba sambung kembali di Amsal pasal 30 ayat yang ke-7 sampai ke-9 dikatakan, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebodohan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Salomo menyadari bahwa pentingnya untuk setiap kita berkata cukup. Kalau kita terlalu serakah, kalau kita tidak pernah memuaskan kehidupan seperti setiap kita, melebihi tidak boleh, kurang juga jangan. Yang lebih baik itu adalah cukup. Firman Tuhan berkata bahkan di doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makan gak boleh kurang dan gak boleh lebih, harus dalam kata cukup. Kenapa? Kalau kita tahu kata cukup, kita akan merasa kelimpahan. Tapi kalau kita tidak pernah tahu kata cukup, kita tidak akan pernah berkelimpahan. Kita akan selalu merasa kurang. Kita akan selalu merasa kurang. Kita akan selalu merasa kurang.
Tapi kalau kita bisa bilang cukup, cukup, kita pasti akan merasa berkelimpahan. Dikatakan lagi bahwa supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Salomo menyadari bahwa pentingnya kata cukup. Pentingnya kata cukup. Harus tahu batas untuk kita bisa berkata cukup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita makan kebanyakan kekenyangan. Kalau udah begah, udah gak enak. Langsung pasti merasa begini, aduh nyesel ya makan terlalu banyak. Kalau kita bekerja terlalu banyak, bekerja terlalu capek, kita juga akan menyesal. Aduh capek. Kita kerja banyak, dapat uang banyak, malah untuk berobat ke rumah sakit. Buat apa? Kalau kita kerja banyak, kita kerja luar biasa, tidak kenal waktu. Bisa-bisa kita tidak kenal waktu, keluarga juga tidak kenal kita. Pagi-pagi dibilang papi sama anak kita, pulang kerja dibilang om. Kadang-kadang ada orang saking kerja 7 hari gak pulang, 1 bulan gak pulang. Waktu pergi anaknya masih inget dia, pas pulang karena anaknya masih bayi, anaknya lupa siapa itu laki-laki yang pulang ke rumah. Karena udah 1 bulan bekerja, tidak pulang ke rumah. Kita perlu berkata cukup. Kalau kita perlu cukup, kalau kita tahu cukup, kita akan berkelimpahan. Kalau kita mau hidup berkelimpahan, kita harus kenal kata cukup. Saya lanjutkan di Amsal pasal 30 ayat 15 sampai ke 16. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, namanya untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Apa aja? Ada 4 hal dikatakan yang tidak pernah berkata cukup. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, si lintah dan 2 anaknya, dikatakan untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Saya akan sebutkan. Yang pertama adalah dunia orang mati, tidak pernah berkata cukup. Yang kedua adalah rahim yang mandul, tidak pernah berkata cukup. Yang ketiga, bumi yang tidak pernah puas dengan air, tidak pernah berkata cukup. Dan yang terakhir adalah api yang tidak pernah berkata cukup. Salomo masih memberikan hikmatnya di perikop ini untuk mengajarkan kita kunci bahwa kalau kita mau hidup cukup, kita akan berkelimpahan. Tapi kalau kita hidup tidak pernah puas, kita akan seperti dunia orang mati. Kalau kita tidak pernah kenal kata cukup, kita akan seperti rahim yang mandul. Kalau kita tidak pernah berkata cukup, kita akan seperti bumi yang tidak pernah puas dengan air. Yang keempat, api yang tidak pernah berkata cukup. Perhatikan baik-baik, sifat lintah ketika dia menempel kepada sesuatu, dia akan menghisap. Dia tidak akan pernah berkata cukup sampai dia tidak bisa bergerak dan akhirnya dia mati dipencet sama orang. Dia tidak pernah berkata cukup. Yang pertama, saya akan jabarkan ini semua karena ini adalah kalimat-kalimat kiasan, kalimat-kalimat yang seperti harus saya jabarkan, karena kalau saya tidak jabarkan mungkin banyak dari kita tidak akan mengerti. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Yang pertama adalah dunia orang mati. Dunia orang mati tidak pernah berkata cukup. Oleh sebab itu sampai hari ini pasti satu hari pasti ada orang yang mati. Karena dunia orang mati tidak pernah berkata cukup. Tidak pernah puas, itu akan membawa kebinasaan. Kalau kita tidak tahu kata cukup, kita akan terbawa dari kebinasaan. Amsal pasal 27 ayat 20 berkata, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Dunia orang mati tidak pernah puas. Ada kematian dalam kehidupan setiap kita. Hidup kita yang tadinya begitu berwarna akan terasa seperti hitam putih, gersang, hampa, tandus. Materi tidak pernah membawa kepuasan. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita berkata cukup, kita akan puas. Perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak pernah berkata cukup, kita seperti dunia orang mati. Tidak pernah puas, akan membawa kebinasaan. Kalau kita tidak pernah puas akan makan, kita membinasakan tubuh kita. Betul tidak? Kalau kita tidak puas akan bekerja, kita akan membinasakan hidup kita. Kita akan membinasakan waktu untuk keluarga kita. Kita akan membinasakan hubungan kita dengan istri kita. Kita akan membinasakan masa depan anak-anak kita. Kalau kita tidak pernah berkata cukup, kita tidak pernah merasa puas,
Kita akan terus menuntut orang, menuntut suami, menuntut istri, menuntut anak-anak. Anak-anak udah hebat, udah pintar, masih dibilang katanya anak kita kurang pintar, anak kita kurang hebat. Istri udah capek kerja, istri udah masak yang terbaik, masih dibilang kamu gak bisa masak, masakanmu gak enak. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Orang itu akan membawa kematian dalam keluarganya. Mungkin secara fisik tidak mati, keluarganya masih ada, tetapi hubungan itu akan seperti dalam masa yang sangat gersang, masa yang sangat tandus sekali. Oleh sebab itu perhatikan, jangan pernah kita lupa akan kata cukup. Tidak pernah puas akan membawa kebinasaan, baik fisik kita. Kita gak pernah puas akan makan terus. Pagi makan apa, siang belum siang udah makan lagi, siang makan lagi, belum sore udah makan lagi, malam makan lagi, tidak pernah puas. Akan membinasakan tubuh kita. Kalau tubuh ini sudah mulai sakit, udah mulai tidak enak, kita juga membinasakan pelayanan kita. Kita gak bisa lagi fit dalam bekerja, kita gak bisa fit dalam melayani Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan pun akan segera binasa. Perhatikan baik-baik, ini ada sebuah kiasan yang sangat baik sekali. Dunia orang mati tidak pernah merasa cukup. Kalau kita tidak pernah berkata cukup, kita tidak pernah merasa puas, hidup kita seperti dunia orang mati. Kita akan membawa kekeringan, kita akan membawa ketandusan, kita akan membawa kesengsaraan, kita akan membawa dunia itu serasa hampa, serasa tidak ada kehidupan. Kita hanya menuntut kepada karyawan, kita menuntut. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan pun kita seperti membawa kematian dalam pekerjaan kita. Tapi kalau kita tahu rasa puas, kita tahu rasa cukup, bagaimana kita mesti bekerja, bagaimana kita mesti beristirahat, bagaimana kita pola makan yang baik, kita akan bawa kehidupan. Betul tidak? Kita akan bawa kehidupan untuk keluarga kita. Kalau kita belajar merasa cukup, bisa bilang, istriku udah cukup, kamu udah cukup capek. Yuk sini, duduk sama saya, kita bicara, kita ngobrol. Kita bercengkrama dengan istri. Ajak anak-anak bicara, ajak anak-anak ngobrol. Jangan kerja melulu. Kalau kita modelnya begitu, kita tidak akan bawa kematian kepada keluarga kita, tapi kita akan bawa kebahagiaan. Ada kehidupan dalam rumah tangga kita. Ada kehidupan iman yang luar biasa kepada Tuhan ketika kita bisa bilang, cukup untuk bekerja, saatnya berdoa. Cukup untuk bekerja, saatnya untuk diam di hadapan Tuhan. Untuk menikmati kebaikan Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan pun luar biasa baik. Oleh sebab itu, kita harus kenal kata cukup. Tadi yang pertama, dunia orang mati, kalau tidak pernah merasa cukup, seperti dunia orang mati. Tidak pernah puas akan membawa kebinasaan. Yang kedua, 4 hal yang tidak pernah merasa cukup. Yang kedua adalah rahim yang mandul. Ketika rahim yang mandul, keinginan terus ingin punya sesuatu. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Kalau kita cukup, kita merasa puas, kita akan terhindar dari yang namanya kecemburuan. Seperti rahim yang mandul, pengen punya, stop. Mulai belajar bersyukur, mulai belajar menghargai apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki. Seperti cerita di Kejadian 30 ayat yang pertama, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak pernah melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Di sini Rahel tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, dia tidak merasa terhindar dari kecemburuan. Dia ingin memiliki sesuatu. Dia ngeliat anaknya, kakaknya punya anak, dia nggak punya anak, dia bilang sama Yakub apa? Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ketika dia merasa cemburu, ketika dia merasa ingin memiliki tapi dia tidak pernah punya, dia berasa akan mati. Banyak dari kita, kita sering cemburu apa yang orang punya. Dia punya mobil baru. Waduh, saya nggak punya mobil baru nih. Wah, saya harus punya mobil baru.
Dia bilang sama suaminya, papi saya mesti punya mobil baru. Kalau nggak punya mobil baru, rasanya saya mau mati. Sampai akhirnya mobil dibeli, lihat apa mau. Orang beli apa dia mau, orang beli apa dia mau. Orang ganti mobil, dia ganti mobil. Orang ganti rumah, dia ganti rumah. Untung orang ganti suami, dia nggak mau ganti suami. Karena cemburu, dia ingin memiliki. Kalau nggak dapet dia mati, rasanya saya mau mati. Bagaimana kita mau produktif, bagaimana kita mau berkembang. Kalau kita selalu tidak puas dengan apa yang kita miliki. Dengan apa yang kita punya, kita tidak pernah bersyukur. Kita selalu merasa kurang, pengen punya ini, pengen punya itu. Bagaimana mau kelimpahan? Bagaimana kita mau punya sesuatu? Bagaimana kita mau punya simpanan uang? Kalau ada orang beli apa kita beli, orang beli ini beli, ganti handphone kita ganti handphone, orang ganti apa kita ganti juga. Muka udah cantik yang perempuan, muka udah cantik, keriput dikit ditarik, ditarik lagi, lama-lama pusatnya pindah ke jidat. Ditarik terus, maunya kencang, gak pernah puas, padahal mukanya Tuhan piaulian, cantik benar mukanya. Tapi gak pernah merasa cukup. Dia tarik lagi. Merasa badannya gemuk terus padahal udah singset. Beratnya udah 45 kilo, tingginya 180. Merasa gemuk terus, dia puasa lagi. Sampai akhirnya dia sakit dan akhirnya dia meninggal. Tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa cukup. Seperti rahim yang mandul ingin punya sesuatu. Orang lihat beli apa, dia mau beli apa. Bagaimana mau produktif, bagaimana kita mau berkembang. Sama seperti Rahel, dia cemburu sama kakaknya. Karena kakaknya punya anak, dia gak punya anak. Ada waktunya semuanya, kan anak kan pemberian Tuhan. Tidak bisa kita minta begitu saja. Itu anak pemberian Tuhan. Minta sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa memiliki segala sesuatu. Kita gak pernah mau bersyukur, kita gak pernah menikmati, gak pernah berhasil bilang Tuhan terima kasih atas mobil yang Tuhan berikan pada saya. Meskipun mobilnya bukan mobil Eropa, tapi seenggaknya mobil ini bisa memuliakan nama Tuhan. Itu loh, bersyukur itu loh yang bikin hidup kita tuh penuh arti, penuh makna. Ketika kita melihat handphone kita, ya udah gak apa-apa, yang penting punya handphone, yang penting bisa bersyukur, bisa WhatsApp, bisa kirim firman Tuhan buat teman-teman gereja. Haleluya. Bersyukur. Dengan cara itu kita akan produktif, kita akan berkembang, kita akan menggunakan apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul tidak? Meskipun rumahnya biasa, rumahnya jelek, bisa bikin persekutuan doa di rumah. Bisa bikin betah suami datang pulang ke rumah, bisa bikin betah anak-anak diam di rumah. Kalau kita punya rasa cukup, rasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Udah cantik, udah ganteng, udah biarin aja, dipelihara aja baik-baik, rajin aja cuci muka, rajin aja yang penting. Rajin mandi, rajin beres-beres, rajin nyisir yang perempuan, yang suami juga jaga-jaga, rajin olahraga. Rajin pelihara tubuh ini yang baik-baik. Punya rumah satu meskipun cuma kecil, rumahnya ala kadarnya, mungkin BTN yang RSSSS, rumah sangat sederhana sekali, super sempit, mungkin begitu. Tapi ketika kita bersyukur, di rumah itu ada hadirat Tuhan. Kita bisa berkembang, kita bisa produktif di situ. Di rumah kita yang kecil itu bisa berdoa bersama anak-anak, bisa berdoa bersama orang tua kita. Bersyukur. Kalau hari ini Tuhan, kenapa saya belum punya jodoh? Dia udah ganti-ganti pacar, saya belum punya pacar. Jadi pacar siapa aja mau dipacarin. Nggak Kristen, yang bukan Kristen dipacarin juga sama dia. Nggak seiman. Akhirnya lama-lama jauh daripada Tuhan. Kalau kita merasa bersyukur dengan diri kita sendiri, terima kasih dengan kesendirianku Tuhan. Mungkin hari ini belum punya pacar, bangun hubungan bersama dengan Tuhan. Fokus sama pekerjaan kita. Kita produktif di pekerjaan kita produktif hubungan bersama dengan Tuhan. Iman kita bertambah di hadapan Tuhan. Niscaya pasti akan bertemu dengan pria yang Tuhan impi-impikan. Kita juga pasti akan bertemu dengan wanita yang kita impi-impikan. Ketika kita merasa cukup, kita merasa puas, kita merasa bersyukur, di situ ada penyertaan Tuhan.
Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus punya apa? 5 roti 2 ikan. Tapi Tuhan gak bilang apa? Ini kurang. Tuhan gak bilang, kurang. Ini lihat gak tuh orang-orang semua pada mau makan. Kok cuma 5 roti 2 ikan? Kurang, ini kurang. Yesus gak bilang begitu. Tapi Yesus terima 5 roti 2 ikan itu, dia bilang apa? Ini cukup nih. Yesus langsung apa? Mengucap syukur dan bagi-bagikan 5 roti 2 ikan. 5.000 orang laki-laki bisa makan, sisa 12 bakul. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu kita harus merasa cukup, merasa puas, kita merasa bersyukur. Kita bukan seperti rahim yang mandul, tapi seperti rahim yang menghasilkan, yang produktif, yang berkembang dan menghasilkan buah yang luar biasa. Ada katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang kita miliki hari-hari ini, handphone kita yang ala kadarnya bisa berikan firman Tuhan kepada teman-teman kita. Mobil kita yang biasa saja bisa jemput anak sekolah minggu, bisa bawa orang ke gereja, bisa jemput orang sakit ke rumah sakit, bisa besuk jemaat-jemaat yang sakit. Rumah kita yang biasa, kita bisa produktif, kita bisa masak yang baik buat keluarga kita bisa bercengkrama dengan keluarga kita, bisa bangun doa yang baik di rumah kita biar supaya rumah kita adalah rumah kesukaan hadirat Tuhan. Haleluya. Itu ada ciri-ciri orang yang mau mengucap syukur, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang dimiliki. Bersyukur sama Tuhan. Ketika kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan pasti akan berikan kita yang terbaik. Katakan amin. Yang ketiga. 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Yang pertama, dunia orang mati. Kedua, rahim yang mandul. Yang ketiga adalah bumi yang tidak pernah puas dengan air. Orang yang tidak pernah puas, tidak pernah cukup, seperti bumi yang tidak pernah puas dengan air. Tanah itu kering ketika ada air, dia nyerap air terus, dia menyerap air terus, dia menyerap air terus. Yohanes pasal yang keempat ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Bumi yang tidak pernah puas dengan air, tidak pernah puas artinya selalu bersungut-sungut dengan apa yang kita punya. Dikasih apa? Ngomel. Mobil jelek begitu. Dikasih rumah, rumahnya begini, banjir, bocor. Bersungut-sungut terus. Dikasih apa? Cuma segini. Hidung sama bibir balap-balapan. Dikasih apa? Begini. Apa sih begini? Bersungut-sungut terus. Orang yang tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas, dia bersungut-sungut. Dia membuat orang tadinya mau bersyukur jadi kekeringan. Karena diserap oleh hidupnya yang tidak pernah merasa cukup. Selalu bersungut-sungut, tidak pernah berbuah. Mana bisa berbuah? Dia bersungut-sungut terus, dia mengeluh terus. Tandus hidupnya, seperti bumi yang kering, yang ketika dikasih air malah tidak akan tergenang air. Air itu akan menyerap. Dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Protes terus. Dikasih apa? Protes, diterima, tapi protes mulutnya. Dikasih apa? Terima, nggak ditolak, tapi protes mulutnya. Itu mendukakan hati Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Kita tidak seperti bumi yang tidak pernah puas, tapi kita seperti bumi yang puas. Seperti bumi yang membuat tadinya tanah yang kering, ketika dialiri air menjadi tanah yang memunculkan kesegaran. Tidak seperti lahan yang tandus, tapi seperti lahan yang segar. Ketika kita tidak bersungut-sungut, kita siap ditanami oleh kebenaran firman. Ketika kita menerima kebenaran firman, menerima apa yang baik dari Tuhan, orang yang menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan pasti akan berbuah. Dia tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut akan mendatangkan kutuk. Tetapi kalau dia bersyukur akan menghasilkan buah yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, yang tidak pernah merasa cukup adalah api. Api yang tidak pernah merasa cukup. Api yang tidak pernah merasa cukup untuk membakar sekelilingnya. Kalau hidup kita tidak pernah merasa cukup, kita seperti api yang bukan menghangatkan tetapi menghancurkan. Bukan membuat menyenangkan jadi
tidak mengenakan. Api yang tidak pernah puas selalu menghancurkan, selalu menghanguskan. Tidak pernah puas, api yang menghanguskan, api yang menghancurkan. Tetapi kalau kita bisa merasa cukup, api yang kita punya tidak menghanguskan, tetapi menghangatkan. Katakan amin. Ketika kita memasak, apinya kegedean, tadinya daging yang harusnya harum, hangus. Gosong. Kalau orang Palembang bilangnya mutung. Kalau orang Jawa bilang mutung, tidak punya harapan. Kalau orang yang tidak pernah merasa cukup, dia seperti api yang menghanguskan. Tadinya daging yang harusnya harum, jadi bau gosong. Dalam perjanjian lama, api digunakan di bait Allah untuk menyalakan dupa. Kalau apinya kecil, waduh, dupanya wangi. Ada asap yang wangi. Tapi kalau apinya besar, dupanya bukan jadi wangi, malah jadi bau hangus. Nah, api juga digunakan untuk bakar korban. Kalau apinya terlampau besar, tadinya korban ditaruh harusnya ada rasa wangi, ada rasa harum, jadi menghanguskan. Oleh sebab itu perlu untuk kita merasa cukup, merasa puas supaya api kita tidak menghanguskan, tidak menghancurkan, tapi api kita menghangatkan, dan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang sekeliling kita. Kalau kita terlalu emosi, terlalu marah, bukannya marah kita harusnya mengubah orang, tapi marah kita malah menghancurkan orang. Ketika kita kesel, kalau kita bisa tahan amarah kita bukan kesel, kita akan memberikan orang masukan, akan membuat orang punya pengertian. Tapi kalau kita terlalu marah, menggebu-gebu, bukannya kita menasihati orang, kita malah melukai hati orang. Kita perlu merasa cukup. Kita perlu merasa puas. Kita harus menjadi api yang menghangatkan, bukan api yang menghancurkan. Kesimpulan dari khotbah saya pada malam hari ini, bersyukur atas segala apa yang Tuhan berikan pada kita. Dengan kita merasa cukup, kita bersyukur. Dengan merasa cukup, kita pasti akan berkelimpahan. Kalau kita cukup, kita sudah mengubah kematian menjadi kehidupan. Kalau kita berkata cukup, kita sudah mengubah kemandulan menjadi produktivitas. Kalau kita merasa cukup, kita mengubah kekeringan menjadi kesegaran. Kalau kita bisa tahu rasa cukup, kita mengubah api yang menghanguskan menjadi api yang menghangatkan. Oleh sebab itu, orang Kristen yang tahu kata cukup, dia bukan orang Kristen yang menyebalkan, tapi orang Kristen yang menyenangkan dan memberkati banyak orang. Haleluya, amin. Untuk kebenaran pada malam hari ini, mari saya undang kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas malam hari ini Tuhan. Kami harus mengenal kata cukup, kami harus mengenal puas Tuhan, supaya kami bisa bersyukur, supaya kami bisa berkelimpahan Tuhan. Kami gak mau seperti dunia orang mati Bapa, yang selalu membawa kematian, yang selalu membawa kebinasaan. Tapi kami mau Tuhan berkata cukup untuk mengubah kematian menjadi kehidupan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi mandul. Kami mau menjadi produktif. Kalau kita punya rasa cukup, kita punya merasa puas, kita akan mengubah kemandulan itu menjadi produktivitas. Kita bersyukur dengan apa yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan kita berkata cukup juga Tuhan, kita mengubah kekeringan menjadi kesegaran. Dengan kita berkata cukup, kita menjadi api yang menghangatkan, bukan api yang menghanguskan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman pada malam hari ini Tuhan. Biarlah berkati setiap kami yang mendengar Tuhan, supaya kami mau diberkati. Kami mau Tuhan berkata cukup untuk kami bisa mengucap syukur, untuk kami bisa berkelimpahan. Karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala kebaikan pada malam hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan lebih berkarya, lebih produktif di bulan Maret ini Bapak. Kau berkati Tuhan dari awal bulan ini Bapak sampai akhir bulan Tuhan. Kami percaya kalau kami awali sesuatu dengan baik, pasti kami akhiri segala sesuatu dengan baik bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-jemaat Tuhan dikasih Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk ibadah hari Minggu, ibadah HK jam 7.30 dan ibadah Bahasa Indonesia jam 9.30. Pastikan kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Sampai jumpa lagi.